yang selalu bersama diriku. Ku tunggu-tunggu para sahabatku yang selalu bersama diriku. Ya, menunggu ya. Penuh harapan adalah sesuatu apa semua orang harus menunggu ya, apa-apanya ini tunggu ya, tunggu kaya ya, tunggu besar ya, tunggu bahagia, tunggu waktu ya, dan lain sebagainya ya. Saudara yang bergabung ya, Rama sudah bergabung, terima kasih. Ada juga Melania ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada para pemirsa saya ya. Saya live jam begini ya, itu temanya adalah mempertajam indera rohani. Mempertajam indera rohani ya. Kenapa itu saya sampaikan kepada para pemirsa ya, karena saya sudah old age, sudah tua ya, tentu saya memiliki pengalaman, mungkin pengalaman ini berguna bagi adik-adik saya atau orang-orang seusia saya ya. Karena kenapa saya harus mengatakan mempertajam indera rohani, karena kita hidup ini selalu ada dua sisi ya. Sisi yang pertama sifatnya fisik ini yang dilihat ya, Mr. Tony ya, dilihat ini secara fisik ya, kelihatan rambutnya putih, hidungnya demikian, giginya sudah ompong dan sebagainya, pakai baju kuning, itulah secara fisik ya. Jadi ada namanya dunia fisik ya, ada dunia yang bukan fisik, yaitu dunia yang disebut dunia imaterial ya, dunia yang dikatakan dunia batin ya, atau dunia gaib, atau dikatakan dunia rohani, atau dikatakan ranahnya jiwa. Nah, kenapa saya suka menyampaikan ini? Karena demikian ya, saya sudah mengalami banyak peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan saya ya, peristiwa penting kehidupan saya. Ya, saya terselamatkan ya oleh karena sesuatu yang saya tidak mengerti ya, sesuatu yang tidak saya mengerti, semacam ada kekuatan supranatural ya, yang membuat diri saya, kenapa saya bisa selamat ya, kenapa saya masih hidup ya, kenapa saya masih bisa eksis sampai sekarang, kenapa saya begini dan begini ya. Intinya adalah ada pertanyaan besar dalam hidup saya ya. Nah, pada waktu terjepit ya, kenapa tiba-tiba ada orang menolong? Pada waktu kita kesusahan ada saja jalan keluar ya. Ketika saya ada dalam keadaan bahaya, kenapa saya tetap tenang ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat diri saya ya sejak muda, karena saya memang kalau cerita masa muda saya adalah orang yang memang banyak mengalami semacam frustrasi ya. Dimulai tahun 80-an ya, saya masih kuliah ya. Tapi waktu itu saya belum punya pengalaman, saya hanya menjalani saja sesuai apa yang sering saya dengar di ceramah-ceramah agama, ceramah-ceramah ustaz, pastor dan sebagainya, bahwa hidup ini kan cuma menjalani. Jadi jalani saja ya, jalani saja, jalani saja, nanti tentu akan ada ada solusi ya. Nah, tapi untuk menjalani inilah yang kadang-kadang kita berat ya, karena setiap orang suatu waktu ya, kalau orang tidak punya persoalan ya, tapi apakah ada orang tidak punya persoalan? Setiap orang yakin memiliki persoalan ya. Kadang-kadang persoalan itu ringan ya, kadang-kadang ya agak berat, kadang-kadang berat. Kalau saya itu sudah menghadapi persoalan-persoalan yang berat ya, karena menyangkut menyangkut hilangnya harapan ya, hilangnya harapan, kemudian dalam keadaan bahaya ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang
terjepit dalam keadaan yang pokoknya istilahnya dalam keadaan yang pokoknya istilahnya dalam keadaan frustrasi ya itu saya alami berkali-kali ya, bukan cuma satu kali ya, semenjak saya umur 20 berapa itu, semenjak saya usia 23 tahun. Nah, saya mulai di situ frustasi berat ya. Nah, kenapa saya frustasi berat? Saya juga heran. Kenapa orang yang saya dulu pernah bisa bergaul baik dengan orang, kenapa tiba-tiba kemudian saya seperti 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 dipalang ya. Seakan saya tidak masuk akal ya. Tapi saya jalani saja. Nah, kemudian tahun 80-an saya KKN di Lampung Tengah ya, KKN Lampung Tengah. Situ saya merasa frustrasi ya, frustrasi berat ya. Saya bingung ya. Nah, kemudian saya tinggalkan tempat KKN itu, saya cuma 3 bulan di KKN. Nah, 3 bulan di KKN itu saya minta pamit kepada pembimbing saya bahwa saya tidak tahan lagi menjalani KKN ya. Sudah itu saya langsung bingung mau kemana ya. Seakan-akan saya itu bingung, dalam keadaan bingung ya. Kemudian di tengah bingung itu saya bertemu dengan Uskup Tanjung Karang ya. Waktu itu adalah Monsinyur Henry Susanto SCY ya, waktu itu ya. Nah, kemudian saya sempat makan pagi bersama di Katedral Tanjung Karang ya, jalan apa itu hari saya lupa, Jalan Kutaraja ya, tidak salah ya. Nah, di situ saya makan pagi bersama Uskup Tanjung Karang ya. Kemudian saya mendapatkan inspirasi bahwa apabila ingin memutuskan sesuatu maka harus minta bimbingan dari Roh Kudus ya. Roh Kudus itu siapa ya? Kalau dalam iman Kristen gampang ya. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri ya. Roh Allah itu namanya Roh Kudus. Kalau dalam agama Islam itu mengatakan saja. Kalau dalam atau Buddha mungkin ya. Dalam iman itu saya mendapatkan kata-kata mutiara ya. Kata-kata ini saya ingat sampai sekarang ya. Nah, kalau kita mengalami masalah penting ya, mohon petunjuk daripada Roh Kudus. Roh Kudus kan tidak kelihatan, Tuhan kan tidak kelihatan, tapi kenapa bisa dimintai tolong? Kan masalahnya kan begini. Kenapa Tuhan tidak kelihatan bisa diminta tolong? Nah, ini pertanyaan orang modern demikian ya. Akhirnya saya sempat ya merenung ya di gereja Katedral Tanjung Karang ya. Saya merenung ya, saya minta petunjuk bagaimana ini solusi daripada dalam kebingungan ini, karena saya itu hari saya mau kemana ya. Karena begini, kalau saya mau pulang ke Yogyakarta ya, orang tua saya enggak di Yogyakarta lagi ya, cuma ada kakek nenek, ada saudara. Nah, kalau saya ke Jambi di orang tuaku ada kakak saya, ada orang tua saya, ada adik-adik saya. Kemudian selama saya merenung ini, tiba-tiba ada suatu pagi ada mobil ya, ada mobilnya pastor siapa saya lupa itu namanya. Nah, itu kemudian mau ke Batu Raja ya, ya. Nah, kemudian singkat cerita saya naik mobil itu ya. Entah kenapa tidak tahu ada mobil yang sana. Cuma saya sampai Jambi ini, saya singkat ceritanya ya. Nah, frustasi itu berjalan sekitar bulan 3 sampai 6, itu berarti 3 bulan. Entah kenapa saya selama 3 bulan ini saya juga masih bingung. Nah, saya boleh katakan tidak pernah bisa tidur. Nah, ini bahaya ya, kalau orang sudah tidak tidur itu bahaya ya. Jadi kalau kita punya masalah kita tidak bisa tidur itu bahaya. Bahaya. Karena akhirnya kita menjadi loyo ya. Kemudian apalagi saya itu hari masih tidak bisa bicara. Ini heran saya, padahal saya orang kan saya biasa bicara. Kenapa itu hari saya tidak bisa bicara? Ya, bisa jujur, tidak bisa bicara. Kemudian
Nah, suatu ketika pada bulan 7, saya ingat sekali bulan 7 itu ada peristiwa ini ya. Saya kerja di tengah hutan, ya, tengah hutan di daerah Jambi ya, di daerah mana itu namanya Kubang Mujo namanya ya. Saya heran ya, di tengah hutan itu rasanya berubah ya. Nah, kemudian saya langsung dari tadinya itu kita perasaannya tidak karuan, kemudian ada perasaan timbul rasa ceria. Saya bisa ketawa, saya bisa apa, pokoknya bisa senang hati saya. Itu ya. Justru di tengah hutan waktu saya kerja itu kayaknya ada pertolongan dari ya. Itu nyata ya, itu Bang Lembu saya. Banyak lagi pengalaman hidup saya yang mengatakan bahwa dalam keadaan frustasi, saya tidak boleh dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bahaya, saya tidak boleh bingung. Itu saja kuncinya ya. Jadi dalam keadaan frustasi, keadaan terjepit, keadaan bahaya, keadaan sulit, cara kita memutuskan sesuatu. Lebih baik kita diam, menunggu ya, menunggu apa? Menunggu inspirasi ya. Kenapa harus ditunggu? Itulah kita harus sabar ya. Kata orang kalau kita sabar itu dikasih Tuhan. Makanya saya harus bersabar. Itulah latihan-latihan yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa sabar ya. Nah, itu masalahnya. Jadi saya sudah old age, umur saya sekarang sudah 70 tahun ya. Itu kejadian-kejadian yang begitu banyak sekali ya. Kalau saya ceritakan, sayang kalau yang muda-muda ini atau yang tua seperti saya tapi tidak memiliki pengalaman rohani. Makanya tadi apa ide saya adalah mempertajam indera rohani. Jadi hidup ini sengaja indera rohani. Jadi hidup ini itu ada fisik, ada ya, materi, ada imateri, ada raga, ada jiwa, ada jiwa. Nah, ini kalau setiap orang ada yang tidak bisa mana jiwa, mana roh, dan mana fisik. Kalau fisik gampang ya, tapi yang membedakan adalah jiwa dan roh tidak semua orang sanggup. Ya, saya sendiri masih mencari formulasi ya, bagaimana membedakan antara jiwa dengan roh itu ya. Nah, itu masalahnya ya. Jadi tadi saya katakan dalam setiap manusia pasti mengalami problem. Syukur kalau tidak ada problem. Tapi apakah ada orang yang tidak memiliki problem? Masalahnya ya. Kalau saya itu problem saya banyak sekali ya. Tapi kejadian-kejadian seperti kejadian tahun 80 ya, itu saya masih ingat bulan Juli 1980 ya. Nah, itu kejadian itu akan terulang dan terulang ya. Nah, jadi kesimpulannya demikian ya. Dalam keadaan kita sulit ya, terjepit, susah sekali, frustrasi ya, hendaklah kita tetap tenang. Nah, ini yang susah ya. Masa orang keadaan frustrasi suruh tenang. Nah, itu yang susah ya. Jadi entah kenapa saya ya kalau bilang syukur saya masih bisa hidup ya sampai sekarang itu saya syukur sekali ya. Makanya saya heran ya. Nah, herannya ini kemudian saya tumpahkan ya. Oh, inilah disebut pertolongan dari Tuhan ya. Apakah betul dari Tuhan atau dari roh leluhur atau dari malaikat? Saya tidak tahu persis. Yang jelas saya dalam keadaan susah, sedih, dan sebagaimana selalu ada solusi yang baik menurut saya. Jadi seakan-akan kalau saya berjalan apa, seakan-akan saya tidak merasa itu apa belok, tapi bisa diluruskan lagi. Setiap saya belok diluruskan lagi. Setiap saya mau masuk di jurang saya berhenti dulu ya. Setiap saya mau masuk ke jurang ada yang peringatkan. Begitulah secara sastra apa, secara bahasa sastra ya. Jadi seakan-akan tuh saya jatuh bangun ya. Banyak jatuhnya tapi tetap saya bangun. Nah, itulah itu. Jadi mempertajam yang tadi saya katakan ya, mempertajam indera rohani itu gunanya itu. Ya, makanya
Kalau soal begadang ya ini makanya tadi caranya bagaimana kan, orang bertanya, caranya bagaimana Mister Tony kita bisa mempertajam indera rohani ya. Jadi mungkin yang belum tahu saya jelaskan dulu ya. Kita kan memiliki panca indera, jelas ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ya, ada kemudian lidah, ada kulit. Ya, itu semua kan alat untuk apa namanya mengetahui sesuatu ya. Misalnya makanan, enak dan tidaknya kan tidak hanya dilihat ya, mungkin baunya harum ya, tapi bisa saja mengandung racun ya. Makanya dirasakan oleh lidah. Ya, lidah itu adalah mengetahui enak dan tidaknya ya, misalnya gurih dan tidaknya, asin dan tidaknya, ya pahit dan tidak, itu adalah di lidah, bukan mata ya. Makanya setiap indera itu memiliki tugas masing-masing. Nah, kalau telinga adalah apa namanya untuk mendengar, mata untuk melihat ya, kemudian hidung untuk membahu ya. Nah, itu ada kemudian kulit untuk merasakan dingin atau kita panas atau kita gerah dan sebagainya, itu adalah ada kulit. Nah, demikian juga keyakinan, ini keyakinan saya ya, bahwa aku yang rohani ini ya, tahu ya, aku yang rohani ya, aku selalu menyebut aku ya. Kalau aku menyebut aku itu berarti bukan mataku, tapi aku ini yang saya sering mengatakan aku ini yang tidak bisa mati ya. Aku ini adalah rohani ya. Maka dikatakan orang-orang yang orang agama itu membicarakan tentang rohani ya, tentang kerohanian. Apa itu kerohanian? Adalah tentang spiritualitas ya. Ya, tentang sesuatu yang apa sifatnya adalah tidak kelihatan. Ya, sedangkan fisik ya sudah jelas, kalau fisik kelihatan ya, orang sakit langsung kelihatan ya, orang buta langsung kelihatan ya. Tapi kalau buta hati tidak bisa dilihat langsung ya. Ada orang buta hati ya, ada istilahnya. Tapi mungkin ada juga orang buta hati. Ada yang bilang tuli hatinya. Tuli hatinya, ada orang tuli hatinya ya. Nah, ada orang tuli betul ada. Tapi ada orang tuli hatinya ya. Ada yang buta mata ya. Mata menjadi mata gelap ya. Ya, begitulah. Ini dalam istilah sehari-hari. Maka yang ingin saya sampaikan bagaimana caranya. Ya, ini caranya. Bagaimana kita memiliki ketajaman indera rohani. Kenapa begini? Kalau kita indera rohani sudah tajam atau sudah istilahnya makin apa ya, makin kuat atau makin sensitif ya, atau makin apa ya, makin apa istilahnya makin peka lah, istilahnya makin peka. Nah, itu kita bisa mengerti hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh, yang tidak bisa dilihat oleh mata sendiri. Contoh ya, saya tahun 87 ya, saya pernah di Guna-Guna, tahu ya Guna-Guna ya, tahu ya. Saya pernah di Guna-Guna waktu saya masih ada di apa namanya di daerah Poleyang ya, Poleyang di Kecamatan Boipinang, Kabupaten Buton ya, masih dulu di sana. Saya pernah di Guna-Guna ya. Saya tidak tahu sebetulnya, kalau ada orang kasih tahu saya tidak tahu bahwa saya di Guna-Guna. Namun saya merasa, ya merasanya begini, contoh ya, nih contohnya ya. Ini fakta ini ya. Jadi tengah malam, kira-kira jam 1 malam ya, saya tertidur dengan istri saya di kelambu yang sama, kan anak saya baru 2 ya. Di kelambu yang sama, anak pertama masih kecil juga perempuan, masih umurnya sekitar 4 tahun, adiknya laki-laki berumur 2 tahun. Ya, saya semua tertidur. Nah, ini anak yang nomor 2 ya, anak laki-laki ini tiba-tiba itu melonjak-lonjak ya. Berdiri di apa di tempat tidur itu, masih dalam kelambu. Dia teriak-teriak bilang begitu, "Pak takut, 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 takut," begitu sambil teriak tapi merasakan takut. Nah, kemudian kenapa dia teriak-teriak, tentu saya terbangun ya. Saya terbangun, tapi istri saya tidak terbangun. Saya terbangun sendiri, lalu saya langsung berdoa ya. Berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong saya dari serangan kuasa kegelapan." Serangan kuasa kegelapan. Ya, serangan kuasa kegelapan. Ya sudah, akhirnya saya tidur lagi ya. Tapi saya sempat merenung dulu. Saya biasa kalau malam kan suka begadang macam ini. Saya suka begadang, itu kebiasaan saya ya. Jadi saya begadang tapi ada maksudnya ya. Tadi dikatakan mempertajam indera rohani. Jadi mata rohani menjadi lebih peka, telinga rohani menjadi lebih peka, yang lain pun menjadi lebih peka ya. Nah, begitulah ya.
Nah, peristiwa itu tahun 87 ini ya, kemudian saya jalan-jalan ya, kebetulan saya jalan-jalan ya. Jalan-jalan kan saya kalau di daerah Tran itu kan dulu saya di daerah transmigrasi, saya jalan-jalan ya ketemu orang tua namanya Mbah Jayati ya, orang dari Jawa dari Magelang ya, saya dari Yogyakarta, dari Magelang ya. Apa katakan? Dia bilang begini, saya dipanggil rumahnya, Mas, saya bilang, apa Mas, saya bilang begitu, apa Mbah? Ya, wah, sampian itu ampuh. Nah, Mas itu sakti ya, karena dicarikan diguna-guna 2 kali, dicarikan dukun yang ada di daerah Buton, ternyata Mas masih selamat. Oh, saya bilang begitu, Mbak. Iya, begitulah. Nah, kalau saya dari kelas sebelum tidak tahu, tapi kan nggak tahu berarti oh ya, ternyata yang malam itu berarti kuasa kegelapan yang ingin masuk atau ingin menyerang saya. Ini kesimpulannya. Ya. Benarkah demikian ya? Karena ini adalah secara rohani ya. Kenapa anak tadi saya tidak lihat, tapi anak saya takut-takut pasti anak saya melihat. Ya, karena anak kecil kan masih katanya belum berdosa ya. Kalau anak belum berdosa itu bisa melihat sesuatu ya. Kemudian masa, kemudian teriak, dia, jadi dia melihat sesuatu. Nah, karena dia teriak-teriak, maka saya langsung terbangun ya. Saat ini anakku saya tidak tahu, mungkin saya kena ya. Kalau digunakan kena saya sakit ya. Jadi katanya guna-guna itu bisa masuk kalau kita dalam keadaan tertidur atau tidak sadar atau dalam keadaan kosong. Nah, itulah. Nah, ini salah satu gunanya indera rohani ya. Ya, ini kepekaan ya. Kalau ada sesuatu yang sifatnya rohani mendekat sama kita, maka kita kalau ada sesuatu yang berniat kita, ada saja tanda lihat kalau kita tertidur ya. Saya bukan orang indigo ya. Kalau orang indigo bisa melihat. Jadi kebanyakan peristiwa yang saya alami ini, kalau saya tertidur, saya habis saya itu biasanya ya dari sore itu saya tidak tidur sampai jam 3 pagi atau jam 2 ya, sampai jam 3 karena jam 3 itu begitu kita selesai begadang saya berdoa ya menurut keyakinan saya, terserah Anda juga menurut keyakinan Anda, terserah saja ya. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi kalau kita ingin mengasah ya kepekaan batin ya, indera rohani harus dipertajam, istilahnya ya, menjadi lebih peka ya. Nah, itulah. Nah, itu istilah Anda menamai apa yang jelas indera itu menjadi lebih peka. Karena saya bukan orang itu ya. Nah, masih banyak kejadian yang lain ya yang saya alami, apa yang lihat dalam penglihatan saya, harus saya rasakan ketika saya tidur. Dalam mimpi ya, dalam mimpi juga kita melihat sesuatu. Ya, apa? Sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang tidak datang. Saya berkata ya, memang saya bisa melihat. Tapi dalam keadaan saya tertidur. Ternyata waktu tidur itu kita sebetulnya diriku ya, aku ini sebenarnya tidak pernah tidur. Yang tidur cuma fisik. Tapi tidur itu yang fisik sebenarnya. Ya, rohnya tidak pernah tidur. Ya. Rohnya kalau kehidupan tidak ada istirahat juga berarti mati. Ya, gitu. Itulah yang saya sampaikan kepada para pemirsa yang saya hormati. Barangkali banyak yang tidak tahu istilahnya mempertajam indera rohani. Ya, kalau indera jasmani semua tahu. Ya, nah, orang mau makan bakso rasanya pasti gurih. Ya, lombok sambal rasanya pedas, itu semua sudah menjadi pengetahuan walaupun tidak usah dilatih karena menjadi pengetahuan ya. Ini indera rohani ini sebetulnya karya itu kalau menurut saya mengatakan biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bergerak di bidang kerohanian ya. Contoh ya, kalau saya bukan nabi ya, tapi saya mengetahui sesuatu akan terjadi dalam diri saya walaupun namanya baru tanda-tanda ya, saya bisa melihat ya karena saya pernah ya, pokoknya tapi jaraknya tidak terlalu jauh ya, biasanya 1 bulan saja ya. Jadi kejadian 1 bulan sebelum terjadi dalam diri saya sudah diberikan tanda-tanda ya, diberitahu ya, diberitahu. Jadi
jaraknya tidak jauh ya, kecuali peramal-peramal peramal-peramal yang terkenal ya, macam kalau di Damus, kalau di Indonesia itu Mama apa itu siapa Mama Loren ya, pernah ya dengan Mama Loren ya. Kemudian ada juga siapa ini? Kalau Pujangga Surakarta adalah Jayabaya ya, itu apa Raja Kediri itu juga dia bisa melihat sesuatu yang jauh. Soekarno juga demikian, Presiden RI juga pernah bisa melihat kejadian yang akan datang ya, dengan fenomena-fenomena alam apa yang dialami di dalam mimpinya. Ada orang diberikan ya, jadi semua orang sebenarnya diberikan kemampuan untuk melihat masa depan ya, tapi tidak semua orang dikasih semua orang mau memperkembangkannya atau mau mau mencoba untuk mengulangnya ya, untuk menjadi latihan ya, tidak semua orang. Para pemirsa saja pasti apa itu Mr. Tony, saya tidak perlu itu, memang ya, justru karena itu sesuatu yang tidak mudah, maka mengatakan tidak perlu. Saya hiduplah, yang penting saya bisa kerja, saya bisa punya uang banyak, begini-begini dan sebagainya. Itu terserah Anda ya, itu terserah Anda ya. Tapi bagi saya sebagai orang yang memiliki kerohanian ya, artinya saya menyadari dengan sesungguhnya bahwa aku adalah makhluk rohani, maka harus mempertajam indera rohani ya. Kalau mata saya tentu saya 70 tahun, tapi saya masih bisa melihat tulisan-tulisan yang di muka saya itu masih bisa lihat. Ya, nah, kenapa? Ya saya tahu merawatnya. Ya, jadi mata saya ini membaca di buku asal terang lampunya. Saya tidak pakai kacamata. Saya tidak punya kacamata. Ya, kalau kacamata untuk jalan punya kacamata hitam. Tapi kacamata untuk baca saya kayaknya belum perlu. Ya, setiap hari setiap pagi ketika saya cuci muka, saya pakai doa ya, agar supaya mata saya bisa saya pakai sampai akhir hayat. Doa saya ya, terserah Tuhan kasih ya, terserah yang penting kita itu minta kepada yang kuasa, karena kita itu manusia tidak kuasa ya, yang kuasa itu ada di atas ya. Nah, oleh karena itu para pemirsa ya yang ingin seperti saya ya, terserah, kalau ini memiliki masalah jangan usah ya, kalau memiliki tidak usah gusar ya. Jadi kita cukup diam kalau mau ya. Ini teori yang sudah Mr. Tony praktekkan ya, kalau kita mau ya. Jadi dari sore itu janganlah kita tidur ya, jangan tidur. Pokoknya tidur itu jam 2, jam 3, jam 2, jam 3 ya. Nah, saya pernah praktek itu berhari-hari ya. Setiap Mr. Tony itu mengalami kesulitan atau merasa terjepit dalam keadaan bahaya, biasanya saya melakukan begadang, istilahnya begadang saja. Ada yang mengatakan ya, kalau orang Jawa itu ya, kalau orang Muslim mengatakan mungkin zikir itulah ya. Nah, kalau makanya di Islam itu dikatakan tahajud ya, ada sholat malam ya. Itu sebenarnya tidak jauh beda dengan yang tadi, mempertajam indera rohani ya. Nah, jadi kalau kita memang ingin mempertajam indera rohani, biasanya ya, karena kita adalah makhluk gaib. Soalnya saya ini makhluk gaib. Saya mengatakan saya tidak bisa mati. Ini hanya raga saya. Ya, aku tidak bisa mati. Yang bisa mati adalah ragaku. Makanya orang mengatakan ada orang mati. Ya, berarti yang sebenarnya yang mati itu cuma raganya. Ya, orangnya yang nampak itu yang mati. Sedangkan rohnya itu tentu dia akan pergi. Ya. Pergi kemana ya, pergi ke tempat roh saja. Itu saja mengatakan. Saya bukan ahli rohani, maka saya hanya mengatakan kalau kita mati ya, hanya roh. Maka kalau misalnya besok lusa aku ini meninggal dunia di bangga Tuhan, maka sebenarnya yang mati hanya raga saya ya. Maka orang-orang yang sehat secara spiritual ya, berusaha agar supaya raga kita itu sehat, maka dipelihara. Makanya saya sejak mahasiswa saya mesti sudah tahu bagaimana supaya saya sehat. Tentu saja harus makan teratur. Kebetulan saya pernah tinggal di asrama selama 4 tahun, maka saya tahu makan teratur bagi sudah biasa ya, tidak mengeran lagi ya, saya sudah biasa namanya makan teratur ya. Itu adalah pendidikan barat ya, makan pagi, sarapan,
pagi dikatakan breakfast, kemudian makan siang lunch, kemudian sore adalah mengatakan supper. Ya, itulah. Nah, itulah orang-orang ya. Jadi ini macam indera rohani ini sebetulnya kalau secara rasio ya, secara rasio mengatakan mempertajam berarti menguatkan kerohanian. Ya. Nah, orang Timur mulai dari India, yang tidak salah ya, ini mulai dari mungkin dari namanya sudah orang dunia Timur, itu adalah kuat secara rohani. Ya, maka wayang kalau kita mengerti wayang ya, wayang Jawa itu, yaitu sudah ada digambarkan, ada orang bisa terbang, ada orang bisa orang bisa masuk di bumi, orang bisa di laut, semua itu ternyata ya sesudah ribuan tahun ternyata betul. Ya, itu kalau cerita wayang Gatot Kaca itu adalah bisa terbang. Iya, kalau sekarang ya orang bisa terbang dengan apa? Ya ada yang ke bulan, ada yang pakai pesawat terbang, itulah bukti ya. Jadi orang Timur meramalkan orang Barat yang melaksanakan secara fisik. Nah, ini makanya kelebihan bangsa Barat dengan bangsa Timur ya. Bangsa Barat menemukan teknologi, bangsa Timur menemukan kerohanian. Maka banyak orang Barat yang jiwanya kosong pergi ke India untuk belajar yoga. Ya ada juga yang pergi ke Bali belajar yoga, hanya belajar yoga. Jadi mengolah batin ya, mengolah rohani ya. Nah, jadi sebetulnya antara Barat dan Timur itu memang semacam ada dualisme ya. Orang Barat kuasai teknologi, orang Timur kuasai spiritual ya. Tapi dalam keadaan perang nyatanya bangsa Timur kalah. Nah, Indonesia kan pikir punya orang bisa guna-guna, tapi tetap dengan Belanda. Makanya kadang-kadang saya juga tertawa dalam hati saya, ternyata orang Timur yang tidak kuasai teknologi kalah. Ya, peperangan sekarang kan nyata ya. Siapa yang menguasai teknologi, pasti dia kaya. Siapa yang menguasai teknologi, pasti dia menangkal perang. Buktinya, ya lihat sendiri. Ya, saya tidak mengatakan mana benar, mana salah, mana kuat, mana tidak. Anda bisa belajar sejarah ya, belajar sejarah ya. Makanya sejarah itu perlu dipelajari akan supaya kita tahu yang benar, tahu yang salah ya, tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu yang beradab, tahu yang biadab ya. Karena perang saja ada aturannya ya, perang ada aturannya ya. Nah itu yang kalah perang membayar ya. Jepang pernah membayar pembahasan perang berapa juta yen ya. Itu cerita demikian ya. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa. Kalau memang Anda ingin mempertajam indera rohani, syukur. Karena begini, kalau kita mempertajam indera rohani secara secara teratur ya, kita akan merasakan sesuatu. Pasti akan merasakan sesuatu. Sesuatu apa? Paling tidak ya, kita tuh menjadi orang yang optimis ya. Orang yang optimis itu orang yang penuh harapan ya, bahwa kesusahan, penderitaan hidup itu ya akan ada akhirnya, ada solusinya, begitu ya. Jadi walaupun kita misalnya ya, contoh nyata ya, ada yang tidak punya pekerjaan ya, ada yang ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, ditinggal mati anaknya dan sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan hidup ya. Kita dibenci oleh orang lain, dan sebagainya, persoalan-persoalan kita setiap hari itu kita tidak usah takut ya, sejauh kita mau mencari solusi. Yaitu caranya dengan mempertajam mata batin. Orang yang mempertajam mata batin, maka dia akan hidupnya penuh harapan ya. Dia tidak akan bermalas-malas ya. Orang-orang malas itulah orang yang tumpul mata batinnya ya, indera rohaninya tumpul ya, karena malas ya. Bagaimana orang mau baik kok malas? Tidak mungkin ya. Itulah yang terjadi ya. Itu yang terjadi ya. Nah, jadi hal-hal yang negatif ya dalam hidup ini ya, artinya kemalasan ya, kemudian pemborosan, kemudian keangguan, iri dengki, keserakahan ya, kesombongan, dengki. Ya kalau kita mengolah tentu itu ya mungkin masih terjadi dalam diri kita, tapi sudah tidak terlalu ya. Karena kita sudah tahu yang batin, yang sejati itu seperti apa. Sejatinya hidup itu menurut metode adalah kita
mengalami kedamaian batin. Ya, kedamaian itu sulit ya. Kalau orang kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, ya kita apalagi kerohaniannya kita lemah, maka kedamaian batin sulit untuk untuk dirasakan. Ya. Tapi kalau orang sudah memang mengolah rohaninya, ya indera rohaninya, maka mengolah batin itu adalah hal yang tidak susah, bisa dilakukan, ya bukan hal yang sulit. Cuma prakteknya yang membutuhkan ketekunan. Ya, semua ilmu itu membutuhkan pengetahuan. Setelah memiliki pengetahuan harus diyakini. Setelah diyakini apa? Setelah diyakini dipraktekkan. Nah, setelah dipraktekkan aja kadang ada kesulitan. Tidak usah menyerah, ya. Janganlah menyerah. Nah, itu. Jadi kita hidup ini pertama harus punya ilmu, ya. Punya kalau istilahnya punya keahlian, ya punya keterampilan, ya dalam segala hal kita harus memiliki keahlian dan keterampilan, ya keahlian dalam bidang-bidang tertentu serta keterampilan bergaul, ya. Nah, masih ada lagi kekuatan batin. Kalau kita tidak memiliki jiwa yang fighting, ya artinya untuk struggle, untuk berjuang, maka juga ada gunanya. Punya ilmu tapi malas, ya ada gunanya, ya. Punya ilmu malas tidak ada gunanya, ya. Maka orang dikatakan orang malas itu sebenarnya adalah temannya setan, ya. Nah, contoh ya koruptor itu orang sebetulnya, ya malas menabung, ya korupsi saja. Korupsi, ya itu malas, ya orang ingin enak tapi malas, itulah orang koruptor. Pencuri sama juga itu perampok dan sebagainya. Saya ingin mendapatkan hasil bersusah payah walaupun resikonya tinggi, kan begitu, ya. Jadi semua kejahatan itu adalah mengambil. Semua kejahatan dunia adalah mengambil. Entah mengambil secara halus, mengambil secara paksa, atau hanya mengambil secara halus dan bukan halus, ya menipu, ya. Nah, ada juga secara paksa, ya para ya pakai baju bagus, pakai dasi, ya pakai mobil ini, yaitu para koruptor, yaitu kasusnya MBG. Iya, MBG itu kali, ya. Jadi kalau kita mempertajam indera rohani, katakan kita hidup menjadi optimis, kita istilahnya solutif, ya. Orang selalu pengharapan mendapatkan solusi yang terbaik dalam hidup ini. Maka kalau kita itu mempertajam rohani, ada semacam perintah kecil. Saya harus tetap diam. Saya harus tetap maju. Ya harus aktif, ya. Harus ada keaktifan, ya. Oleh karena itu, ya saya yang sudah 70 tahun sudah puluhan kali, ya, saya mendapatkan semacam bantuan dari yang tidak kelihatan. Ya kadang-kadang saya katakan malaikat pelindung, kadang-kadang itu saya katakan dari Tuhan, itu katakan mungkin dari leluhur barangkali, ya saya tidak tahu, kan tidak kelihatan, ya. Saya tidak kelihatan, saya bisa tahu, ya. Itulah gunanya kalau kita mempertajam indera rohani, ya. Makanya saya kalau live streaming untuk indera rohani, saya sudah di sini jam 2:04, ya, tidak masalah, ya. Kalau saya tidur jam 2 biasa, tapi saya ya merokok, ya minum, tidak mau puasa yang jangan satu, ya tidak makan 3 hari dan sebagainya, ada, ya, tapi saya tidak, ya. Saya tidak mau menyiksa tubuh saya sendiri. Ini istilah saya. Mungkin ada yang tidak setuju, terserah, ya. Tapi saya mengatakan saya tidak mau menyiksa tubuh saya sendiri, ya. Tapi saya ingin happy, ya, karena tujuan hidup setiap orang sama sebetulnya, hanya mungkin orang menyadari, ya. Tugas di dunia itu semua orang sama, cuma mereka tidak mengetahui, ya. Tujuan hidup di setiap orang hanya satu, adalah kenikmatan spiritual. Misalnya begini, saya makan, ya, perutnya kenyang, kan bukan perut yang puas. Saya mengatakan enaknya makan, ya. Yang bisa bikin tanya enaknya perutnya
wah lauknya enak, itu yang bisa bicara siapa? Yang bicara adalah aku ini yang bicara. Misalnya keluarga saya sejahtera, saya mengatakan ya punya mobil, punya rumah bagus, punya uang banyak, tabungan banyak, ya relasi banyak, hidupnya senang, tidak merasa terancam. Nah, itu juga mengatakan saya merasakan bahagia, ya. Nah, itulah. Jadi yang bisa merasakan, ya, yang merasakan itu adalah aku, ya. Tubuh kan tidak bisa ngomong. Kita tubuh itu, mulut saya itu cuma digunakan oleh aku. Makanya mengatakan mulutku, aku ngomong dengan mulutku. Itulah menjadi nyata dalam mulutku, karena ada gerak mulut, itu ada gerak lidah mulut, semua akan menimbulkan suara yang bermakna itu karena ada bahasa. Ya, itulah para pemirsa, ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna, ya. Jadi intinya demikian. Kalau Anda, moga-moga Anda tidak mengalami kesusahan atau dalam keadaan baik dan sebagainya, ya latihlah, ya tidak usah tiap hari, ya. Bisa latihannya 1 minggu 1 kali lah. Macam ini kan biasa kalau malam Jumat, ya. Saya mengatakan pada malam Jumat atau malam hari kelahiran saya, hari Rabu, sering saya melakukan begadang, ya. Istilah kerennya begadang, ya. Kalau istilahnya rohani apa ya? istilahnya ya. Belum ada istilah yang tepat, ya. Itulah saya kira para pemirsa, ya, yang saya sampaikan mungkin kurang berguna, tapi memang kalau mau mencoba silahkan mencoba, ya. Kalau semester tahun itu ya sudah. Saya merantau di Indonesia itu, merantau di Sulawesi itu sudah 41 tahun, ya. Dari Jogja saya merantau ke Sulawesi Tenggara 12 tahun. Saya dipindah tugas ke Makassar. Di Makassar sudah 19 tahun, ya. 29 tahun, ya, mulai tahun 1996, ya, saya dipindah tugas di Jalan Amuda Keleng, Makassar. Itu berarti di Makassar saya sudah 29 tahun ditambah 12 tahun, 41 tahun. Puji Tuhan, ya, raga saya masih sehat bugar, saya masih bisa berjalan kaki puluhan kilometer, jalan kaki sampai 1 jam 2 jam saya masih bisa, mata saya masih bisa melihat, ya. Otak saya ya masih bisa ini menyampaikan ini, apa yang saya sampaikan ini saya sampaikan saja, ya. Ingatan saya masih bisa mengingat, walaupun ya kepikunan ada. Kalau orang sudah tua itu sudah 70 tahun ada kepikunan, ya. Kadang-kadang keluar mau matikan air PDAM, ternyata lupa lagi ke belakang masa air, lupa lagi matikan misalnya, ya. Itu kejadian-kejadian kecil, tapi saya berusaha bagaimana menghindarinya itu, ya. Nah, jadi para pemirsa yang saya kasihi, itu saja yang saya sampaikan dari Mas Tony. Nggak usah hidup itu terlalu terlalu takut, terlalu khawatir. Yang penting kita berusaha. Ada usaha secara fisik, yaitu misalnya cari pekerjaan, bergaul dan sebagainya. Ada yang secara batin, yaitu mempertajam indera rohani. Karena begini, kalau kita mempertajam indera rohani, ya, jadi ada pertolongan dari yang kuasa itu. Yang kuasa itu menolong lewat orang, ya. Pernah saya ini salah satu contoh, ya. Saya suatu ketika, ya, menolong orang ini, ya. Saya keluarkan uang seluruh dompet saya kasih sama orang 35.000 rupiah, ya. Saya kasihkan pada seorang, ya. Saya dompet saya habis 35.000 habis. Pada itu kalau sekarang ya sudah ratusan ribu kan, itu tahun 2000 berapa itu, ya. Jadi saya kasih semua orang dengan harapan Anda usah saya takut, tidak khawatir. Saya nolong orang itu tidak tanggung-tanggung. Kalau saya punya, saya tolong. Siapapun saya tolong, ya. Entah itu berwujud uang maupun benda, saya tolong sama orang, ya. Saya orangnya ringan ringan hati, ya. Orang murah hati. Saya sifatnya orang murah hati. Jadi enak saja, ya. Oke, saya kira itu saja. Tadi belum sambung, ya. Setelah saya memberikan uang 35.000 rupiah, sesudah 2 minggu, saya mendapatkan uang 1.350.000 rupiah, ya. Walaupun itu uang pinjaman, tapi kan saya dapat uang, ya. Dengan berkorban 35.000 akan bisa mendapatkan uang jutaan. Itu contoh kecil, ya. Nah, itu salah satu contoh saja, ya. Semoga yang saya sampaikan ini berguna untuk para pemirsa. Kalau mau coba silakan coba, hasilnya pasti ada. Kalau kita mencoba, hasilnya pasti ada, ya. Jadi sesudah
saya misalnya dari sore tadi sampai jam 2 jam 3 saya tidak tidur, makanya sambil merenungkan ya. Kalau sekarang bisa sampai pegang HP, tapi sebenarnya tidak baik. Kita duduk tenang saja, duduk tenang. Dia duduk, kita pejam mata, merenungkan apa yang terjadi, merenungkan yang telah terjadi, kemudian harapan-harapan ya secara di otak kita kembangkan harapan kita. Kemudian kita mentolong kepada yang maha kuasa, yang tidak kelihatan untuk menolong saya. Karena Tuhan itu menolong tentu lewat orang. Tidak mungkin kita minta uang sama yang kuasa, langsung uang jatuh, tidak mungkin, pasti lewat pertolongan orang. Dan saya sudah ditolong orang di perantau itu sudah ribuan kali ditolong orang. Bukan cuma puluhan ratus, ribuan kali saya tolong orang. Pertolongan kecil-kecil itu adalah juga pertolongan ya bagi saya. Ya, saya kira itu saja. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Kalau ada lebihnya syukur. Kalau Anda ingin mencoba, cobalah begadang dari tidur jam 2 atau jam 3 malam ya. Saya sudah jam 12 bisa duduk diam saja, merenung apa yang terjadi, kita renungkan, lalu kita bertanya mengapa terjadi. Kemudian mungkin ya ada salah saya, ada salahnya orang, ada salahnya orang tua dan sebagainya, kita renungkan. Lalu kita mempunyai harapan, semoga saya terhindar dari segala mara bahaya ya. Semoga saya terhindar dari mara bahaya dan ada solusi yang terbaik ya. Nah, kemudian doa terserah pakai doa apa. Sudah itu jam 2 atau jam 3 kita bisa tertidur ya. Tapi ya kalau waktu kita begadang itu ya jangan lapar. Kalau saya ya, saya tidak mau lapar, tidak mulai haus. Karena saya juga sambil merokok, enggak apa-apa ya. Saya bisa sambil merokok ya. Ya, saya sambil bisa merokok bisa ya. Sambil makan, sambil minum ya, itulah. Itu sangat berguna ya. Kalau Anda ingin ya memiliki ketenangan batin, kedamaian batin, ingin memiliki aura yang bagus, pokoknya sebagainya itu, kalau Anda tahu adalah itu syaratnya ya. Cobalah, Tuhan percaya ya. Saya mau saya katakan tentang diri saya ya. Saya sekarang sudah ringan ya. Kenapa ringan? Ya, karena keenam anak saya sudah mandiri, semua sudah kawin, sudah mandiri, sudah punya anak, mereka sudah berumah tangga semua. Jadi beban saya ringan. Seakan-akan tugas saya itu sudah ringan, walaupun masih ada tugas ya. Itu saja pesan dari Mr. Tony ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya, karena ada TikTok saya ya, bisa tanya di situ, bisa komunikasi ya dengan HP bisa ya. Karena saya sekarang mentahbiskan diri saya sebagai praktisi kesehatan 3 dimensi. Praktisi kesehatan 3 dimensi, raga, jiwa, spiritual ya. Tapi saya tekankan pada spiritual, karena kalau sudah diri kita sehat secara spiritual, maka jiwa, pikiran, perasaan, nafsu kita, kehendak kita maupun raga kita bisa kita rawat dengan sesehat-sehatnya, setepat-tepatnya ya. Tapi kalau sudah diri kita tidak sehat ya bagaimana caranya? Kalau diri kita sehat ya, maka itu salah satu cara untuk diri kita sehat, dengan cara tadi mengatakan mempertajam indera rohani ya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, saya yakin ya suatu ketika kita akan merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Jadi ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang kematian, ketakutan tentang segala sesuatu mau begini tentu akan berkurang ya, seperti Mr. Tony ya. Nah, saya sering begitu pada orang-orang yang saya katakan. Jadi saya bicara kepada semua orang itu adalah bicara tentang kesehatan ya. Kalau ada yang menghubungi saya bisa 082 342 507 419. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan antara jam 1:30 sampai jam 2. Kalau jam 23 saya live
konten tentang diri yang sehat. Kalau jam 2 ini mengenai pengalaman-pengalaman adalah mempertajam indera rohani. Share dari saya. Ada kurangnya minta maaf, ada lebih syukur. Sampai ketemu pada waktu jam yang sama. Sekian. Puji Tuhan. Amin. Saya masih menunggu like ya. Saya ingin tahu berapa like-nya ya.